Saya akan menyanyikan lagu Abdullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Halo bestie semua, ketemu lagi nih sama gua. Kali ini, oh ya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, berkah dan sehat selalu gitu. Oke, kali ini gue mau bahas alur film keluaran Thailand ya. Judulnya tuh ATM Error. Film ini rilis tahun 2012 ya. Wah, zaman gue masih SMP nih. Tapi lawaknya dijamin gak garing kok. Jadi film ini tuh ngebahas soal ATM yang error. Nah, errornya tuh uang tambahan ke yang narik uang. Dan nyeritain perjalanan dari direktur bank yang ternyata punya skandal cinlok sama bawahannya. Pokoknya seru deh. Oke lah, langsung aja gue ceritain ya. Scene diawali sama para calon pegawai yang sedang diinterview di sebuah perusahaan Jepang. Mereka ditanyain soal punya pacar enggak, gimana tipenya, sama bentukannya. Lah ngacak nih direktur ya. For your information ya cu, kebanyakan emang perusahaan Jepang tuh ngelarang para pegawainya berpacaran dengan sesama pegawai di satu kantor. Jadi mereka kompak tuh bilang gak punya. Dan kalau aja kedapatan mereka punya hubungan itu, salah satunya bakalan langsung di-kick. Lanjut, udah beberapa tahun aja mereka bekerja. Dan pas lagi ngerumpi, Bu Direktur mau minta mereka buat merapat dan mau ngebahas soal peraturan tadi. Ya pas yang interview tadi loh. Pas udah ngumpul, Bu Direktur ngingetin soal peraturan yang larang buat seluruh pegawainya yang ngejalin cinlok. มีกฎห้ามพนักงานเป็นแฟนกัน Apesnya nih, ternyata ada yang melanggar dan mereka ketahuan tuh. Salah dua orang yang punya skandal ini tuh Mbak Ning sama Mas Aik. Mereka pun diintro tuh dengan bukti-bukti yang awalnya sih oke lah kayak teman biasa. Lah selanjutnya otok. Dan mereka pun dikasih pilihan soal siapa yang mau mengundurkan diri. ว่าใครจะเป็นคนไส้กรอก คุณจิ๊บหมายถึงลาออกเหรอครับ Selesai ngejob dan mau pulang, seorang cowok masuk ke mobilnya. Dan ternyata di sana udah ada Bu Direktur. Dan langsung bilang kalau dirinya udah capek gitu kalau suruh mecat-mecat para pegawainya yang punya hubungan sejoli di kantor. Karena dirinya pun juga cinlok sama tuh cowok. Anjir. Ternyata tuh cowok tuh namanya Soa. Dan Bu Direktur itu namanya Mbak Cip. Yang ternyata mereka tuh udah 5 tahunan cinlok sedari awal tuh cowok kerja di sana. Mbak Cip pengek tuh. Takut ketahuan kalau mereka ternyata juga berskandal cinlok. Sampai di perempatan lampu merah, Mbak Cip pun jengkel soal hubungannya itu dan mengungkit soal masa-masa PDKT-nya. Ternyata si Cip lah yang awalnya genit. Cip ini oke wae, ngakuin gitu. Terus ngebayangin soal Soa yang juga bucin dan godain Cip hingga mereka pun berpacaran. นี่อะไรอะคะ พิจารณาดูนะครับ Jir, jadi gitu ya cara mepet cewek. Oke. So yang gak pengen putus sama Mbak Cip pun langsung gas ke sebuah gedung kondangan dan memesan semua kebutuhan pernikahan. Di sana Cip cuman bengong, syok sekaligus senang tuh. Besoknya mereka ketemu di lift kantor dan di sini mereka miskomunikasi nih karena Mbak Cip ngira kalau Swa bakalan mengundurkan diri dari perusahaan dan mau bekerja di pabrik milik ayahnya Cip. Tapi Swa gak mau tuh karena dia menjiwai jiwa imam dalam berumah tangga dan nyuruh Cip aja yang ngundurin diri dan jadi ibu rumah tangga. Mereka cekcok dong dan gak lama masuklah bos dan anaknya. Panggil aja si Jamet ini. สวัสดีครับ ผมโยครับ Yang bakalan training di situ. Pas keperkenalan si Jamet ini seneng gitu bisa bergabung di perusahaan itu
dan memastikan ke bapaknya soal peraturan yang larang para pegawainya memiliki hubungan gelap di kantor gak bakalan berlaku ke dia. Soalnya dia mau ngedeketin Mbak Cip tuh. Anjir, kampret ya ini anak dalam. Selanjutnya, si bos nanyain ke Cip soal sistem software terbaru, yang ternyata sistem itu udah dicoba diinstal di ATM daerah Chonburi. Scene berpindah ke Chonburi, yang hari itu lagi ada pertandingan sepak bola di sana. Lalu ada dua teknisi ATM yang lagi ngotak-ngatik mesin itu, sembari ngedengerin radio siaran langsung sepak bola tadi. Pas selesai dan tinggal mengaktifkan software barunya, mereka bingung tuh karena bahasa yang dipakai adalah bahasa aksara Jepang. Dan karena mereka kebelet nobar pertandingan bola tadi, mereka pun nyontek di buku petunjuk yang lama. Dan dengan kepercayaan dan keyakinan yang mereka anut, mereka pun ngasal aja. Nurut seperti yang ada di buku pedoman lama gitu. Selanjutnya, mereka pun langsung nobar. Dan emang setan. Mereka malah ngedukung tim lawan tuh. Scene berlanjut saat malam hari. Seorang ABG mau narik duit di ATM yang pakai software baru tadi. Dan pas mau balik, dia kaget soalnya mesin ATM itu ngeluarin uang dengan jumlah yang sama seperti yang dia tarik barusan. Lalu dia pun mencoba menguras duitnya. Dan gokilnya nih, ATM itu juga ngeluarin duit sebanyak duit yang barusan dia kuras. Wah, ABG OKB nih. Dia yang gak egois pun langsung nelpon sahabatnya yang bernama Pat, yang ternyata ABG itu namanya Put. Pas ditelepon, Pat gak denger-denger tuh kalau dia lagi dibisikin soal ATM ajaib yang bisa menggandakan saldo yang dia tarik. Tapi begonya, Pat malah teriak kenceng banget di tribun yang ramai orangnya. Sontak para penonton yang lain pun melototin si Pat dong. Hah? Menjangun! Dan si duo kampret ternyata juga di situ, dan mereka merasa kalau nasibnya di ujung tanduk. Dan pas pertandingan babak kedua, stadion dah kosong melompong, gak ada penonton karena ditinggal minggat ke tempat ATM ajaib tadi. Mengetahui hal itu, manajer cabang Chonburi melaporkannya ke direktur kantor pusat. Lalu bos pun menyuruh mereka buat ngecek CCTV. Tapi kampret banget ya, ada aja hal sepele yang nutupin lensa kameranya. Lalu bos yang emosi meminta mereka buat nyelesain kasus ini. Dan kalau gak berhasil, bonus mereka selama bekerja di perusahaan itu bakalan ditarik lagi. Setelah diomelin si bos, Mbak Cip yang mau masuk ke ruangannya digombalin sama si Jamet. Dia ngamen tuh sampai-sampai si Danai pun muntah gara-gara tingkah si Jamet. หวังพอจะเก็บคุณจิ๊บไว้ในนั้นเป็นนามสกุลกันไหมฮะเปิดโอกาสให้ทดลองใช้ฮะตึ๊ดๆนามสกุลของผมไง Scene berlanjut saat Danai dan Sua bermain tenis meja. Di sana, Danai ngomong soal fobianya sama si Jamet. Kalaupun ada orang seperti Jamet betina yang godain diri si Danai, dirinya bakalan langsung terjun dari gedung itu. Dan dia bilang juga tuh soal Cip yang akan keluar kota sama si Jamet yang ternyata mereka bakalan nginep di hotel. Sua pun kaget, lalu Danai nambah-nambahin soal bayangannya yang bakalan Cip lakukan pas nginep. Soalnya menurut Dana itu dadanya si Cip tuh aduhai gitu, seakan-akan berbunyi deng-deng saat berjalan. Ini orang ngembes banget dah. Pas saat itu juga mata Dana di smash tuh sama Sua pakai bola pingpong. Sua pun ngeles kalau dirinya gak sengaja dan bersemangat buat ikutan ngeremes tatanya si Deep. Saat malamnya, Cip dan Sua pun makan bareng. Gak bareng deng, beda meja ternyata anjir. Di sana, Sua kepo soal Cip yang mau pergi sama si Jamet. Cip pun bilang soal alasannya dia harus pergi ke luar kota itu dan ngejelasin kalau dirinya tuh disuruh nyelesain kasus ATM ajaib. Lalu, Sua yang ngeremehin kasus itu pun ditantang oleh si Cip. Dan sebagai taruhannya, kalau Sua yang berhasil nyelesain kasus itu
dalam waktu seminggu, maka Chip akan mengundurkan diri dari kantor. Dan tapi kalau Chip yang menang, maka Sua yang bakalan keluar. เราก็ดีใจเหมือนกัน ที่ไม่ได้มีแฟนความจำเสื่อม Esoknya dengan gentle, si Sua gas ke Chonbori dan kampret nih, dia malah terjebak macet. Lalu Shin memperlihatkan kepada Put yang di kepalanya ada club circle gitu bertulisan Go. Sekarang dia udah naik motor anjir, ke ontel kayak tadi malam. Terus ada cewek di sebuah laundry yang ngebaca sebuah surat di saku baju. Ternyata itu tuh gombalannya si Put, dan di surat itu bertuliskan, untuk mencintai harus mengambil resiko, jam 1 siang di depan rumahmu. Ternyata itu cewek yang namanya si Go. Emaknya yang tahu anaknya cengar-cengir pun bertanya, "Oh, apa gue?" Lalu Gop menjawab kalau itu cuman permen karet. Emaknya gak percaya tuh dan mau ngemastiin kebenarannya. Tapi Gop malah memakan surat itu dan menelannya. Jir, barbar nih coba ya. Emaknya akhirnya sadar kalau itu adalah surat dari Put, pacar Gop yang gak direstui. Tapi Gop yang buru-buru pun langsung kesurupan dan menghempaskan emaknya itu. Tepat pada waktunya, si Put pun sampai dan Gop pun, wih, agak ngiler nih gue di sini. Lalu mereka pun minggat. Shin beralih ke Sua yang udah sampai di bank cabang Chonbori, dan dia ketawa pas ngeliat rekaman CCTV yang ada di ATM. คุณจิ๊บได้เห็นภาพพวกนี้หมดแล้วใช่ไหมครับ Dan dia shock dong pas ngeliat daftar nama yang ngelakuin transaksi di ATM itu di hari itu. Jir, udah kayak setan mantan ayang gue dah ke cowok lain yang banyak bener. ถูกต้องครับ Bang Cap memang. Lalu pada malam harinya dia survei tuh ke tempat ATM ajaib itu dan membuat jadwal pertemuan ke semua member yang transaksi pakai ATM itu. Karena saking histerisnya Sua, gak sengaja kunci mobilnya terhempas dan masuk ke comberan. Besoknya di kantor pusat, lagi-lagi si Jamet ngodain si Chip dan bilang kalau Chip tuh idaman banget. Tipe dialah pokoknya. Anjir emang. Lalu Chip yang keki pun pura-pura nerima telepon dan ngedrama soal kejadian semalam yang ngebuat dia mabuk berat. Hal itu ternyata berhasil ngebuat si Jamet shock. ฮัลโหลว่าไงเหี้ยดิเหี้ยขอบคุณที่มาส่งนะคะ Lanjut ke Sua, yang mau gak mau dia harus naik tuk-tuk tuh, angkutan tradisional Thailand, untuk mencari montir duplikat kunci. Ternyata nih, supirnya adalah Put. Peteng. Ini si dua biji namanya kembar anjir. Lalu di perjalanan, Sua nelpon ke manajer dan meminta buat mempersiapkan waktu dan tempat untuknya untuk mewawancarai para member. Pat yang dengar pembicaraan itu langsung shock dong. Dia sadar tuh kalau ternyata orang itu adalah orang bank. Lalu dia dengan sengaja tuh nyari tempat sepi, lalu ngedrama kalau mobilnya lagi mogok. Sua pun diminta turun buat ngedorong mobilnya. Dan pas udah turun, ชิบหายแล้ว